PCB. Pesan memang udah ada industri yang setelah jadi dikirim ya jadinya kayak gini. Ya. 2 juta bisa. Kalau pas rame 2 juta sendiri mas omset ya sebulan itu. Memang. Jadi komponen lengkapnya ini. Komponen lengkapnya ini. Ini kota apa ya? Jadi kan tambah-tambahan. Kita ya. Ini gede ya. Gede. Kita bikin enggak hati-hati kan sekarang ya namanya biar kelihatan ya. Namanya apa Pak nih komponen? Ini Ini beli udah satu nih bukan. Bentuknya OS ini ya. Iya, itu kan belum jalan nih kayaknya. Udah. Yang hijau ini 600. Enggak apa-apa, Bu. Saya rubah. Ya. Pak, pesanannya sudah datang, sudah jadi. Dari Puskesmas Sukomo ya? Iya. Oh, iya. Ini udah jadi. Monggo silakan. Ya, dicoba dulu ya, Pak ya. Bersih, jadi saya jualnya nanti sesuai untuk tetangga. Puas, maksud apa puas, maaf. Sudah. Ya, barangnya saya terima ya, Pak ya. Uangnya 550. Hitung dulu. Ya. Awet, ya kalau ada usaha atau Ya. Ini beli jam digital, cukup canggih. Selain itu juga harganya relatif terjangkau, dan ini yang membuat saya tertarik adalah yang membuat seorang anak yang belajar juga secara otodidak. Anak ini cerdas istimewa, bernama Hanif, dan tidak semua anak seperti ini yang bisa membuat jam digital di usia kurang lebih SMP ya kalau nggak salah dia membuat program jam ini seperti itu. Jamnya dia berfungsi dengan baik sesuai keinginan, juga kita yang membeli juga mudah mengoperasikan karena juga pakai remote yang kayak remote TV aja kok, jadi mudah dioperasikan seperti itu. Terus ini rencana dipasang di mana? Di musola Puskesmas. Awalnya pertama saya hanya ditantang oleh bapak saya untuk membuat mengendalikan layar LED. Kemudian saya mempunyai ide untuk menciptakan jam digital. Awalnya jam digital biasa, kemudian ditantang terus sehingga
menambah fitur seperti jadwal sholat, seperti teks yang lebih baik dan lain. Akhirnya jadilah produk yang sekarang saya pelajari. Sejak kelas berapa kamu bisa membuat ini? Sejak kira-kira kelas 2 SMP. Pembuatannya pernah itu sekitar seminggu lebih, itu bingung bagaimana caranya mengendalikan layar, ulang-ulangnya. Kemudian saya belajar dari berbagai macam sumber di internet, akhirnya ketemu sebuah solusi yang menurut saya elegan dan pantas untuk dipakai, akhirnya bekerja secara sempurna. Dan saya ini mempunyai fiturnya sangat sederhana dan mudah dioperasikan, juga harganya juga relatif lebih murah dan cukup lengkap untuk berbagai macam kebutuhan. Ke depan saya berusaha mengembangkan untuk versi 2 warna dan 3 warna dan menambah fitur lebih lengkap lagi tanpa mengurangi kemudahan untuk pengoperasiannya. Oh, pinjul. Enggak apa-apa. Ya, proses pembuatan dan digitalnya itu kan awalnya Hanif itu bikin softwarenya. Nah, karena bikin software kalau nggak didukung sama hardware, kemudian packaging yang bagus kan orang itu melihat barang itu nggak ada value-nya akhirnya. Nah, dari situ Hanif sajak diskusi bagaimana tampilan yang bagus untuk softwarenya. Akhirnya sudah ketemu bentuk softwarenya. Nah, peralatannya panel, kemudian controller dan figura terutama. Jadi figura itu kita cari figura yang ringan di mana, akhirnya saya nemu di Gresik ada toko figura yang biasanya bikin figura untuk yang mantenan itu kan bagus-bagus. Nah, dari situ saya pesan figuranya. Kemudian panel kita cukup beli online. Nah, untuk controller itu Hanif saya ajak diskusi bikin PCB sampai akhirnya jadi controllernya. Nah, setelah jadi semua kita rakit, jadi baru kita pasarkan. Pertama pemasaran saya itu dulu secara online saya mah. Dan orang itu akhirnya karena sudah cukup beli sekali kok bagus dan harganya cukup nggak mahal gitu, akhirnya dia beli lagi gitu. Terus saya terulang bikin sampai akhirnya begitu menjelang puasa itu lumayan banyak pesanan kan kerepotan. Sehari bisa 10 itu kan kecapean juga, padahal saya juga sambil kerja. Akhirnya saya minta anak-anak SMK biasanya ke sini bantuin. Jadi sampai pas puasa kemarin itu contoh itu dibantu anak-anak SMK itu 1 bulan itu bisa omset sampai kurang lebih 30 jutaan itu. Tapi kalau kondisi normal ya sebulan biasanya 10 jutaan itu sudah.